Jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, kerajaan Nusantara sebenarnya sudah memiliki senjata api. Namanya adalah jetbang. Senjata sejenis meriam ini diproduksi dan digunakan pada masa kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan di Nusantara setelahnya. Bentuk senjata ini berbeda dengan meriam Eropa dan Timur Tengah pada umumnya, di mana meriam yang terbuat dari perunggu ini memiliki tabung peluru atau chamber di bagian belakangnya. Sebab itulah jetbang juga disebut meriam coak. Tapi yang menjadi pertanyaan, dari manakah Majapahit mendapatkan teknologi pembuatan meriam jetbang dan juga bubuk mesiunya? Sejarah berdirinya Majapahit diawali dari kepemimpinan raja pertamanya, yaitu Raden Dyah Wijaya atau Raden Wijaya, yang memiliki darah dari Ken Arok. Raden Wijaya lalu menikah dengan putri-putri Kertanegara, raja terakhir dinasti Singasari. Pada tahun 1289, kemudian datanglah utusan dari Kubilai Khan yang bernama Mengki, yang meminta agar Singasari di bawah kepemimpinannya tunduk kepada kekuasaan Mongol dan menyerahkan upeti setiap tahun. Tetapi permintaan itu ditolak, bahkan sampai melukai wajah Mengki. Tak berselang lama, terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang dari Gelang-Gelang, yang pada akhirnya meruntuhkan dinasti Singasari. Raden Wijaya lalu melarikan diri untuk menyusun siasat guna mengalahkan Jayakatwang. Kesempatan pun tiba ketika pasukan Mongol yang berjumlah sekitar 20.000 orang mendarat di Jawa, dengan niatan hendak menghukum Kertanegara karena melukai utusan yang dikirim oleh Kubilai Khan sebelumnya. Saat itu, tentara Mongol dipersenjatai dengan meriam yang disebut sebagai pau. Raden Wijaya dengan cerdik memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol ini untuk menghancurkan Jayakatwang. Ia pun mengajak Ike Mesi selaku pemimpin pasukan Mongol untuk bekerja sama. Namun setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol hingga mereka mundur. Dari situlah kemungkinan besar Majapahit mendapatkan teknologi pembuatan jetbang dan bubuk mesiu. Di era kerajaan Majapahit, Gajah Mada adalah Mahapatih yang mampu membawa kerajaan dalam puncak kejayaan. Dengan pengetahuan yang dimiliki, ia memutuskan untuk membuat sebuah senjata dengan daya rusak yang besar menggunakan bubuk mesiu. Dari situlah jetbang berhasil diciptakan. Ciri khas dari jetbang Majapahit yaitu bagian belakangnya terbuka, terbuat dari perunggu berwarna hijau dengan ada ukiran lambang Surya Majapahit yang menandakan bahwa meriam itu adalah produksi mereka sendiri. Dengan bahan baku perunggu juga membuat jetbang lebih unggul dibandingkan meriam Eropa, di mana mereka menggunakan bahan besi cor dan membuatnya mudah berkarat. Sementara meriam yang terbuat dari perunggu lebih anti karat dan tahan lama. Karena jetbang sangat berguna dalam peperangan, Gajah Mada kemudian diberi mandat untuk membuatnya dalam jumlah banyak. Disebutkan dalam prasasti Sekar bahwa jetbang diproduksi di Raja Osi Bojonegoro, sementara bubuk mesiunya diproduksi di Suwantantra Biluwu atau Lamongan. Ada dugaan bahwasannya kerajaan Majapahit mampu mendominasi Nusantara karena memiliki teknologi dalam menempa perunggu, serta mempelopori pembuatan dan penggunaan senjata berbasis bubuk mesiu dalam peperangan. Sistem kerja jetbang berbeda dengan meriam yang kita lihat di film-film, di mana ia menggunakan sistem pengisian belakang atau dalam bahasa Inggrisnya breech loading swivel gun, di mana peluru dan bubuk mesiunya akan dimasukkan ke dalam tabung atau chamber terpisah. Kemudian tabung tersebut dimasukkan ke dalam ruang belakang meriam dan dikunci agar tidak lepas. Meriam ini kemudian akan dinyalakan dari pangkal tabung, meledakkan bubuk mesiu hingga dapat melontarkan peluru. Kelebihan dari sistem pengisian belakang ini adalah ia bisa menembak lebih cepat, dengan catatan
disediakan tabung amunisi dalam jumlah banyak. Sedangkan kelemahan sistem pengisian belakang semacam ini adalah tenaga menjadi berkurang karena tekanan bocor melalui sela-sela ruang belakang. Jetbang yang digunakan dalam armada maritim Majapahit pun ukurannya bervariasi antara 1 hingga 3 meter. Jetbang yang berukuran 3 meter biasanya akan ditempatkan di kapal-kapal perang Majapahit yang biasa disebut Jong Majapahit. Namun, sebagian besar senjata ini memiliki kaliber yang kecil dengan ukuran yang ringan dan mudah dipindahkan. Bahkan sebagian besar dapat dibawa dan ditembakkan oleh satu orang. Dalam catatan The History of Java, Stamford Raffles pernah menulis meriam jetbang telah banyak digunakan di Jawa sejak era Majapahit. Dengan teknologi ini, kemudian kerajaan-kerajaan kecil di Jawa pun berbondong-bondong meminta perlindungan kepada Majapahit. Panglima Angkatan Laut Majapahit yang terkenal menggunakan meriam jetbang adalah Empu Nala. Kesohoran Empu Nala pada masa Majapahit diketahui melalui prasasti Sekar, prasasti Manas Satu Manuk, prasasti Batur, prasasti Tibuana, dan Kakawin Negara Kertagama yang menyebutnya sebagai Rakrian Tumenggung atau Panglima Perang. Dan Empu Nala pun juga mendapat gelar Wiramandalika. Gelar ini disematkan karena jasanya kepada perluasan wilayah Majapahit. Pada masa memudarnya kekuasaan Majapahit, terutama setelah Perang Paregreg, banyak dari ahli meriam perunggu yang tidak puas dengan kondisi di kerajaan Jawa, lalu pindah ke beberapa tempat seperti Brunei, Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kepulauan Filipina, yang akhirnya menyebabkan meluasnya penggunaan meriam jetbang.